Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azal Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini kami akan kabarkan dua informasi penting berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K guru ujian seleksi di tahap yang kedua. Jadi teman-teman yang akan melakukan atau mengikuti seleksi di tahap yang kedua, jangan skip video ini. Insya Allah kami sampaikan informasi terbaru dan penting ya. Semoga nanti bisa membantu rekan-rekan semuanya. Nah, informasi ini kami bawakan dari media online ya, jpnn.com. Nah, untuk yang pertama adalah berita terkait dengan sejumlah peserta yang telah mengikuti seleksi di tahap yang pertama itu bingung. Kenapa? Karena ketika mereka mencetak kartu ujian itu tidak ada atau belum muncul lokasi dan juga waktunya ya. Nah, ini kami akan bawakan di sini ada penjelasan dari Kemendikbudristek. Nah, saya bacakan informasi secara lengkap. Sejumlah peserta tes P3K guru tahap yang kedua kebingungan karena sampai hari ini belum bisa melihat keterangan lokasi dan waktu. Mereka was-was karena waktu cetak kartu hanya sampai 5 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ini masih ada guru honorer K2 yang tidak bisa cetak kartu, ujar Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih kepada jpnn.com. Dia menyebutkan guru honorer K2 yang tidak bisa ikut tes P3 tahap 1 juga banyak mereka mencoba peruntungannya di tahap yang kedua tetapi belum bisa mencetak kartu juga. Ada apa ya? Apakah mereka hanya diizinkan ikut seleksi P3K guru tahap yang ketiga? Kalau iya, apakah dijamin seleksinya tetap ada? Cetus Titi. Memang di keterangan ketentuan pelaksanaan seleksi di tahap yang kedua memang ada ya pernyataan ataupun keterangan di situ, ketentuan di situ yang mengatakan bahwa ketika tidak muncul maka tidak berhak mengikuti di seleksi yang kedua ya, tidak muncul lokasi dan waktunya. Nah, mengenai peserta tes P3K guru tahap 2 tetapi tidak ada keterangan lokasi dan waktu ujian sudah dijelaskan Dirjen GTK Jan Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Sahrir dalam surat pengumuman tertanggal 3 Desember 2021. Dia menjelaskan peserta yang tidak ada keterangan lokasi dan seleksi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 dinyatakan belum bisa mengikuti ujian tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Desember mendatang. Nah, ini adalah keterangan dari Bapak Iwan Sahrir ya. Itu karena tidak terdapat formasi linier di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Peserta yang bisa mengikuti tes P3K guru tahap 2 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada 2 Desember 2021 di halaman guru-p3k.kemendikbud.go.id dan akun SSCAN masing-masing. Terang Iwan Sahrir yang juga Ketua Pansel P3K Guru 2021. Nah, ini jadi sudah jelas ya teman-teman. Bagi yang tidak muncul keterangan lokasi dan waktunya itu bisa disimpulkan dari ketentuan seleksi tahap yang kedua dan juga pernyataan dari Pak Iwan Sahrir ini ya, bahwa guru tersebut atau peserta tersebut belum bisa mengikuti seleksi di tahap yang kedua dikarenakan tidak adanya formasi linier ya, tidak ada formasi. Nah, kemudian untuk berita yang kedua akan kami sampaikan di sini tentang masih tentang pelaksanaan seleksi di tahap yang kedua ya. Nah, peserta tes P3K di tahap yang kedua itu akan mendapatkan fasilitas rapid test antigen. Nah, saya bacakan beritanya. Para peserta P3K tahap 2 tidak perlu risau dengan persyaratan rapid test antigen. Pasalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah berkoordinasi dengan Kemenkes untuk memfasilitasi peserta agar bisa mendapatkan tes gratis.
Maksudnya di sini adalah rapid test secara gratis ya. Pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi Dinas Kesehatan, kata Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Iwan Syahrir dalam pengumuman tertanggal 3 Desember. Dia menjelaskan, peserta harus melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan maksimal 1 hari sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Hasil rapid test antigen ini dibawa saat akan mengikuti ujian ujarnya. Dia menegaskan, rapid test antigen gratis ini hanya diberikan kepada peserta ujian, dibuktikan dengan kartu ujian yang sudah dicetak dari akun SSC-ASN masing-masing peserta. Walaupun sudah melakukan rapid test antigen, lanjutnya peserta juga harus menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar saat ujian. Nah, jadi teman-teman nanti H-1 melakukan H-1 menjelang ujian, pelaksanaan ujian, teman-teman harus melakukan rapid test. Nah, itu dengan membawa kartu ujian ya sebagai bukti. Nanti di fasilitas kesehatan yang ditunjuk tentunya oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk tes P3 Guru tahap 2, pesertanya adalah guru honorer K2, non K2 di sekolah negeri yang tidak lulus seleksi pertama, lulus passing grade tapi tidak ada punya formasi, kemudian guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, ini jadi ada 2 informasi yang saya sampaikan di video kali ini ya. Jadi yang pertama, bagi teman-teman yang memang tidak muncul ya lokasi dan waktunya, waktu pelaksanaan ujian tahap 2, bisa dipastikan jadi teman-teman belum berhak ya mengikuti seleksi di tahap yang kedua. Atau jika tidak, teman-teman silahkan menghubungi helpdesk guru P3K ini ya, seleksi P3K guru ini melalui Telegram yang saya sudah sampaikan kemarin di video saya sebelumnya. Itu insya Allah nanti akan sangat cepat ya respon dari admin di situ di Telegram helpdesk GTK ya. Nah, kemudian informasi yang kedua yaitu tentang, menurut kami ini berita gembira ya, karena memang rapid test itu nantinya akan digratiskan karena ada kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan juga dengan Dinas Kesehatan. Nah, terima kasih, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Seperti biasa di akhir video ini kami akan mendoakan secara pribadi kepada teman-teman sekalian yang ikut seleksi di tahap yang kedua. Semoga bisa lolos, bisa mendapatkan formasi dan bisa menjadi ASN P3K di tahun ini. Terima kasih, sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.